Shalom, saya Eliana. Selamat datang di Kingdom Devotion hari ini. Jemaat Tuhan yang dikasihi oleh Yesus Kristus, bacaan kita di hari ini terdapat dalam kitab Injil Matius pasalnya yang ke-6. Injil Matius pasalnya yang ke-6, ayatnya yang ke-6. Demikian firman Tuhan. Tetapi jika engkau berdoa, masuklah ke dalam kamarmu, tutuplah pintu, dan berdoalah kepada Bapamu yang ada di tempat tersembunyi. Maka Bapamu yang melihat yang tersembunyi akan membalasnya kepadamu. Dalam hal berdoa, kita semua harus berdoa dan datang kepada Bapa dengan hati yang hancur. Hati yang hancur di sini dalam artian kita datang dengan kerendahan hati kepada Bapa, dan itulah yang berkenan kepada Tuhan. Dari bacaan kita hari ini, Tuhan Yesus ingin menyampaikan beberapa prinsip dalam berdoa yang penting untuk kita ketahui dan lakukan. Sebab doa seringkali disalah mengerti dan juga disalahgunakan atau disalah praktekkan, sehingga akibatnya membawa hal-hal yang tidak seharusnya terjadi dan hal-hal yang tidak berkenan kepada Tuhan. Berdasarkan ayat firman Tuhan yang kita baca hari ini, ada 3 prinsip dalam berdoa yang Yesus ajarkan kepada kita. Prinsip yang pertama adalah doa bukanlah pertunjukan kehebatan. Tuhan Yesus mengajarkan kepada kita untuk masuk ke dalam kamar, menutup pintu dan berdoa di tempat yang tersembunyi. Di dalam konteks zaman dulu, ada orang yang berdoa di tempat-tempat umum dengan tujuan untuk mendapatkan pujian dari manusia. Tetapi Tuhan Yesus mengingatkan kita bahwa doa yang sejati tidak memerlukan perhatian atau pujian dari orang lain. Prinsip yang kedua adalah doa bukanlah pameran kesalehan. Saudara-saudara kekasih Kristus, jangan kita jadikan doa sebagai sarana untuk memamerkan kesalehan kita. Kadangkala kita berdoa untuk memperlihatkan betapa rohaninya kita melalui cara kita berdoa kepada Tuhan. Tetapi Tuhan Yesus mengingatkan dan mengajar kita semua supaya kita menghindari setiap motivasi yang demikian. Doa bukan tentang membuktikan diri kita lebih rohani daripada orang lain, tetapi doa berhubungan dengan sikap kerendahan hati kita di hadapan Tuhan. Prinsip yang ketiga adalah doa hendaknya dimotivasi dengan ketulusan. Saudara-saudara kekasih Kristus, berdoa di tempat tersembunyi secara pribadi kepada Tuhan atau kepada Bapa di sorga menunjukkan suatu hubungan yang pribadi, suatu hubungan yang intim dengan Tuhan. Tuhan menghendaki kita tampil apa adanya, berkata-kata dari dalam hati kita. Tetapi tidak sedikit orang yang merasa takut untuk berkata-kata kepada Tuhan, merasa tidak tahu bagaimana cara untuk mengungkapkan kata-kata dalam doa. Padahal Tuhan menginginkan ketulusan kita. Tuhan tidak membutuhkan indahnya kata-kata kita, tapi Tuhan mau kejujuran kita di hadapannya. Kita tulus menyampaikan apa yang kita perlukan. Saudara-saudara yang kekasih, bagaimana dengan kehidupan doa kita saat-saat ini? Apakah kita melakukan doa karena ingin mempertontonkan kehebatan kita dan ingin memamerkan kesalehan kita? Marilah kita tinggalkan semua motivasi yang salah dan jadikan kehidupan doa kita
yang pribadi dengan Tuhan menjadi kebiasaan kita sehari-hari, maka Tuhan akan mendengarkan doa-doa kita dan Dia akan selalu hadir bersama kita dimanapun kita berada. Amin. Mari kita berdoa. Terima kasih Bapa di sorga. Terpujilah Engkau Allah yang telah hadir dalam hidup kami. Engkau telah mengajarkan bagaimana kepada kami cara berdoa, cara untuk datang ke hadapan hadirat-Mu Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus karena Engkau sudah mengajarkan kami lewat perenungan firman di hari ini. Biarlah Tuhan selalu menguatkan kami untuk kami tetap mampu melakukan yang terbaik dalam kehidupan kami. Mampukan kami untuk melakukan hal-hal yang Engkau kehendaki Bapa. Dan biarlah Engkau terus ada bersama-sama dengan kami, melengkapi setiap kehidupan kami, memampukan kami untuk tahu cara berdoa, untuk tahu cara untuk datang di hadapan-Mu Tuhan. Dengan ketulusan dan kerendahan hati kami Tuhan, kami memohon, biarlah Engkau hadir di setiap musim kehidupan kami. Memampukan kami untuk melakukan hal-hal yang terbaik dalam hidup kami. Biarlah perenungan firman di hari ini Tuhan akan menjadi bekal bagi kami untuk kami bisa tetap datang dengan ketulusan hati, dengan kerendahan hati dalam menghadapi hadirat-Mu yang kudus. Terima kasih Tuhan Yesus untuk ajaran-Mu bagi kami, peringatan-peringatan-Mu yang Engkau beri bagi kami. Biarlah kami semua akan diperlengkapi dengan kasih Kristus untuk menjalani hari-hari hidup kami. Terima kasih Tuhan Yesus. Ampuni kami agar kami semua tetap layak di hadapan hadirat-Mu. Di dalam nama Yesus, kami sudah berdoa kepada Bapa di dalam kerajaan sorga. Haleluya. Amin.